Selamat datang di Seni Pasar Modal. Hari ini sesuai janji saya kita akan ngebahas mengenai metode analisis. Secara umum, metode analisis yang akan dibahas terbagi menjadi dua, yaitu fundamental dan teknikal. Namun, karena itu bisa jadi boring kalau kita ngebahas hanya satu fraksi, maka saya akan membaginya menjadi dua fraksi, yaitu fundamental dan teknikal. Di mana teknikal, sesuai dengan hari yang baik, maka kan selalu dijelaskan setiap hari Senin dan Selasa. Lalu fundamental akan dibahas pada Rabu dan Kamis. Lalu Jumat ini ngebahas apa? Special day, hari Jumat, maka saya akan ngebahas sekirang lebih adalah yang lagi hot terkini, atau misalkan satu emiten yang kita bedah teknikal dan fundamental based on minggu tersebut gitu. Jadi misalkan pada minggu tersebut ngebahas teknikalnya itu mengenai satu, istilahnya misalkan moving average, ya satu lagi tentang pair, maka kita akan ngebahas di hari Jumat hanya berdasarkan dua indikator tersebut gitu, based on dua itu. Kenapa? Karena biar materinya masuk gitu. Jadi kalau misalkan kita bahas yang banyak, nanti pada pusing, nanti bertahap, oke? Biar nggak ketinggalan yang namanya window dressing di sebenarnya. Oke, kita bahas mulai sekarang mengenai metode analisis, yaitu fundamental. Sebelum dimulai, saya akan meluruskan semua paradigma mengenai analisis fundamental, kayak gitu. Pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah buang semua atau pisahkan antara analisis fundamental dan teknikal, maksudnya pola pikirnya. Kenapa? Karena ini berbeda. Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya di sini. Analisis fundamental itu berdasarkan kinerja perusahaan, kinerja yang berdasarkan yang kita lihat di laporan keuangan tersebut. Sedangkan analisis teknikal itu berdasarkan pergerakan data harian atau nilai historis market. Nah, untuk analisis fundamental ini kenapa berbeda? Karena yang kita beli adalah valuasi perusahaan. Kita membeli perusahaan itu berdasarkan prospek. Yang pertama, yang kedua adalah berdasarkan yang namanya valuasi. Valuasi ini akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu under value dan over value. Under value adalah perusahaan-perusahaan atau harga perusahaan yang di bawah nilai intrinsiknya atau di bawah nilai perusahaannya. Sedangkan over value adalah nilai perusahaan yang di atas nilai intrinsiknya. Gitu. Nanti kita akan pelajari bagaimana menghitung nilai intrinsik. Tapi di sana bukan fokus ke sana. Sebelum mulai ke sana, big picture-nya itu yang harus teman-teman lihat adalah satu, yaitu adalah apa? Yaitu benar. Jadi fundamental itu yang harus teman-teman fokuskan adalah yang pertama kali harus lihat manajemennya. Siapa direkturnya, siapa komisarisnya, kayak gitu. Terus berapa kepemilikan masyarakat, terus berapa kepemilikan mayoritasnya siapa. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Kenapa? Karena itu sangat penting dalam melihat seberapa serius manajemen dalam melakukan yang namanya memajukan suatu perusahaan. Contoh nyata, suatu perusahaan yang dimana masyarakat, kepemilikan masyarakat itu di atas 25%, itu pada umumnya pertumbuhannya itu sangat-sangat lambat. Berbeda halnya kalau misalkan kepemilikan masyarakat itu kurang dari 25%, maka pertumbuhannya bisa sangat signifikan. Contohnya apa? Contohnya, untuk kepemilikan yang kurang dari 25% kepemilikan masyarakat, bisa teman-teman lihat adalah saham ASJT, Asuransi Jasa Tania. Itu kepemilikannya kurang 25% dan pergerakannya sebagai berikut. Oke, lalu yang lebih dari 25% apa? Yang lebih dari 25% pada umumnya perusahaan-perusahaan yang udah matures atau perusahaan yang udah dewasa. Contohnya perusahaan-perusahaan BUMN seperti Bank Mandiri, terus
apalagi Unilever, Gudang Garam, itu adalah perusahaan-perusahaan yang pemilikan masyarakatnya di atas 25%, sehingga itu perlu yang namanya kesabaran ekstra dibandingkan dengan yang kurang dari 25%. Ada perbedaan perspektif yang diambil ya gitu. Tapi itu nanti kita akan bahas pokoknya di next videonya. Yang terpenting di sini bakal berbeda sudut pandang pada saat atau kebijakan atau pertimbangan yang teman-teman ambil pada saat memilih perusahaan yang dimana kepemilikan masyarakat di atas 25% dan kepemilikan masyarakat kurang dari 25%. Kepemilikan masyarakat itu sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap yang namanya tadi niat suatu perusahaan. Analogikanya kayak gini. Gak mungkin suatu bos atau suatu direktur suatu perusahaan yang mempunyai saham di perusahaan tersebut, dia akan merugikan perusahaan tersebut. Kenapa? Tentunya dia bakal merugi juga. Pada umumnya, jika si direktur itu memiliki kepemilikan kepemilikan saham yang cukup besar, di sini bisa menjadi tanda positif bahwa sebenarnya perusahaan tersebut memiliki niat baik untuk memajukan perusahaan itu. Tapi kalau misalkan si direkturnya aja nggak punya perusahaan ini atau jumlahnya sangat-sangat kecil, itu bisa jadi si direktur belum tentu punya niat untuk memajukan perusahaan ini. Gitu. Niat atau enggaknya adalah punya atau tidaknya si direktur ini mempunyai kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Apakah valid? Menurut si riset yang pernah saya lakukan, itu mungkin valid mengenai kegiatan-kegiatan tersebut itu sekitar 60-70%. Jadi teman-teman bisa lihat perusahaan-perusahaan tersebut itu yang direkturnya punya itu memiliki istilahnya kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan atau yang tidak memiliki direkturnya tidak memiliki kepemilikan perusahaan tersebut ya. Nah, jadi ini benar-benar kunci jadi teman-teman dalam mempelajari analisis fundamental. Yang pertama kali dilihat tadi recheck and recheck direkturnya, kepemilikan masyarakatnya. Direkturnya itu harus teman-teman cek historisnya. Kenapa? Historis ini penting. Bagaimana rekam jejak si direktur? Kenapa dia bisa terpilih menjadi direktur? Apa credibility atau cuma kong kali kong? Kayak gitu. Itu harus teman-teman perhatiin, ya. Oke, itu aja sebenarnya untuk hari ini. Itu benar-benar harus teman-teman perhatiin. Silakan cek and recheck, bisa teman-teman lihat sebenarnya di laporan keuangannya resmi, ataupun bisa teman-teman lihat di salah satu aplikasi, yaitu di RTI Business, bisa dilihat di sana. Oke. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan jangan lupa komen ya. Thank you for watching and wait next video. Bye bye.